A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil'atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita sudah berkumpul untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mempelajari kajian-kajian agama. Mudah-mudahan Allah ta'ala menerima ibadah kita yang kita lakukan. Dikarenakan apabila kita beramal ataupun beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tidak ada ilmu, maka amalan ataupun ibadah kita tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala. La tuqbalu mardudah. Apabila kita beramal, melakukan satu ibadah dengan tanpa didasari ilmu, maka ibadah tersebut Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena dia itu melakukan sesuatu bukan dengan ilmu, hanya dengan prasangka ataupun perasaan yang dia lakukan. Ya, maka Allah Ta'ala menganjurkan terhadap kita menuntut 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu fikih, ilmu tauhid adalah diibaratkan bagaikan tanah. Ilmu fikih tanaman. Ilmu tasawuf berupa apa? Pagar. Ya, maka apabila lengkap 3 ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan dan insya Allah Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Apabila salah satu dari 3 ilmu tersebut kita tidak mempelajari, maka ibadah kita sia-sia. Misalkan kita belajar cuma ilmu tauhid, sedangkan ilmu fikih dan tasawuf kita tidak mempelajarinya, kan tidak ada gunanya juga. Artinya seperti kita punya tanah tetapi tidak ada tanaman di dalamnya, dan pagar pun tidak ada, dikenakan tidak ada tanaman. Itu fikih bagai tanah. Kemudian ataupun kita punya tanaman, punya bibit, segala bibit ada sama kita, sedangkan tanahnya nggak ada. Mau ditanam di mana? Di meja, ya kan? Berarti wajib ada tauhid. Tauhid itu adalah ilmu untuk mengenal Allah. Siapa Allah itu dan di mana dia? Apakah dia bertempat ataukah tidak? Itu ilmu tauhid. Allah Ta'ala itu tidak bertempat, bukan di langit, bukan di arasy, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati daripada prasangka-prasangka yang buruk dan
penyakit-penyakit hati yang iri kepada orang lain dan dengki kepada orang lain. Itu cara membasmi penyakit-penyakit hati itu dengan ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf tersebut diibaratkan bagaikan pagar. Jadi apabila ada tanah, ada tanaman, kita tidak memagarinya, maka tanaman itu akan habis. Kita pula tanam jagung misalnya. Habis tanam, sebulan kemudian kita baru lihat. Kita anggap sudah besar itu jagung ataupun kacang. Tahu-tahunya waktu nyampe ke kebun sudah habis, dimakan kambing. Sama persis juga seperti kita ibadah. Kita berzikir, puasa, malamnya tahajud, tetapi hati kita masih buruk sangka, baik itu buruk sangka kepada manusia atau kepada Allah, maka ibadah kita itu pahalanya tidak ada, sia-sia. Atau ujub. Tahu nggak ibu-ibu ujub itu? Bukan ria. Kalau ria, ibadah kita itu menampakkan sama orang lain. Itu ria namanya. Bersedekah misalnya. Nampak-nampakin sama orang. Atau bilang-bilang sama teman. Aku barusan sedekah ke masjid 1 juta. Tujuan kita itu untuk menganggap kita ini orang pemurah. Itu tidak ada pahalanya lagi, ya kan? Kalau ujub itu heran terhadap ibadah diri sendiri. Misalkan kita tahajud malam, timbul dalam benak hati kita, kayaknya kalau di Pondok Kopi ini nggak ada yang tahajud seperti saya. Itu sendiri dia yang timbul dalam hati. Ya kan? Heran terhadap diri ibadahnya sendiri. Ini kalau di Pondok Kopi ini, kalau perempuannya akulah yang soleha, yang lainnya kayaknya enggak. Akulah yang rajin tahajud. Itu namanya ujub. Itu dapat menghilangkan pahala tahajud tersebut. Maka cara mengatasinya bagaimana? Itulah dengan ilmu tasawuf. Maka di saat itu kita harus menampilkan sifat qanaah. Artinya melihat diri kita itu tidak seberapa dalam beribadah. Lihatlah ke atas. Saya baru 3 kali tahajud. Mungkin ada ibu-ibu yang lain atau teman-teman saya yang lain 1 malam pun tidak ketinggalan tahajudnya. Saya cuma 3 malam dalam seminggu. Kita harus pandang ke atas, merendahkan diri. Itu baru selamat pahala tahajud kita ataupun ibadah-ibadah yang lain. Menyatangin wuyuk bahaya. Ini ibadah. Yang Jumat hidro mulai ditan, timbul di roh dan ngampu deh. Yang bahaya. Ibu ngerti nggak bahasa Aceh? Enggak. Jadi kalau bahasa Indonesianya kalau agak-agak kasar nggak apa-apa ya. Ini bahasa Indonesia belum pas. Ya, maka kembali kepada dasar tadi, wajib kita mempelajarinya 3 ilmu. Jangan mengambil salah satu dari ilmu tersebut. Karena Imam Malik berkata, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang belajar ilmu fikih tetapi dia itu tidak mau belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaq, maka sungguh paseklah dia. Orang yang merno, yang tiap hari dia belajar ilmu fikih, sedangkan ilmu tasawuf dia tidak mau belajar,
maka dia tergolong kepada orang fasik. Man may yatasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tetapi dia tidak mau belajar ilmu fikih, maka dia itu sungguh zindik. Itu bahaya lagi. Fasik dengan zindik, bahayanya zindik. Jadi orang yang belajar ilmu fikih tidak mau belajar ilmu tasawuf, dia itu fasik. Karena dia menganggap ibadahnya sudah banyak, dia tidak tahu yang bahwa kadang-kadang pahalanya itu sudah tidak ada lagi, sudah habis. Dikarenakan dia tidak ada ilmu tasawuf. Begitu pula seseorang belajarnya hanya ilmu tasawuf doang, sedangkan ilmu fikih dia tidak mau belajar, ya dia itu zindik. Zindik lebih bahaya daripada fasik. Kadang-kadang bisa menjadi kufur dengan zindik tersebut. Maka alhamdulillah saya rasa ibu-ibu ini adalah menguasai tiga ilmu. Mudah-mudahan jadilah ibu-ibu semua istri ataupun ibu-ibu yang solehah. Amin. Jadi sekarang kita masuki dalam materi masalah talak. Ini materi. Dan sedikit lagi, ya ini kitab yang kita baca ini bukanlah hasil daripada nafsu ataupun buah pikir ulama semata-mata. Hanya ulama tersebut menafsirkan ayat dan hadis, maka dia itu bikinlah kitab. Bukan dia karang-karang menurut pikiran dia, bukan. Ini hasil dari Al-Quran dan hadis. Bila seandainya kita belajar langsung dari Al-Quran atau hadis, sungguh kita tidak dapat ilmunya. Karena dalam Al-Quran itu kan singkat-singkat, kan? Ya. Kemudian ulama lah yang berijtihad di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Ya, maka belajar ilmu agama hanya sebatas Al-Quran dan hadis, ya, untuk tingkat-tingkatan kita ini tidak bisa, karena kita tidak menguasai ilmu alatnya. Istilahnya kita belajar kitab ini ibarat kita makan kuah beli. Kuah beli itu kuah patalana. Putra kuah beli aja. Kayak misalnya kuah lima bu. Kayak sayur lodeh. Kita kan nggak pergi lagi ke pasar beli sayurnya, beli kelapanya, dikukur, enggak, tinggal makan, udah ekspres. Kita datang ke warung warteg misalnya, warteg atau warung padang, beli kuah, kan udah siap, tinggal disajikan. Inilah ya kitab ini yang kita baca ini adalah kita tinggal menyajinya saja, tidak mengkoreksinya lagi dari ayat dan hadis. Alhamdulillah dengan berkat ulama-ulama dulu untuk mempermudah kita di masa sekarang. Bila seandainya ulama-ulama tidak ada pikiran untuk membuat kitab kayak gini,